Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab 1, yaitu alkana. Apa itu alkana? Alkana adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Langsung saja kita mulai. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Misalnya, kalau C-nya 1 berarti hanya berapa? Nah, berarti kita kalikan 2. Lalu ditambah 2, berarti jumlahannya menjadi 4. Jadi, CH4 namanya adalah metana. Nah, di sini kalian harus menghafalkan nama-nama untuk C1 sampai dengan C10, yakni dari metana sampai dekana. Karena ini nanti menjadi dasar untuk tata nama alkana. Kita lanjut saja ke tata nama alkana. Yang pertama, jika rantai karbonnya tak bercabang, maka aturan penamaannya itu berdasarkan jumlah atom C dan diberi awalan N, yang berarti normal atau tidak bercabang. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh soal. Ada 2 contoh, kita coba satu-satu. Yang pertama, ada atom C sebanyak 4 dan tidak memiliki cabang, maka namanya tinggal mengikuti sesuai jumlah atom C-nya. Karena ada 4 berarti namanya butana dan diberi awalan N menjadi normal butana. Contoh kedua berarti namanya apa? Ayo coba. Sudah? Ya, betul. Namanya adalah normal pentana, karena jumlah atom C-nya ada sebanyak 5. Gimana? Sudah jelas kan? Kita lanjut untuk yang jika rantai karbonnya bercabang. Di sini ada beberapa aturan untuk penamaannya. Yang pertama, cari rantai utama, yaitu rantai atom C yang terpanjang. Yang kedua, atom C yang letaknya di luar rantai utama disebut sebagai cabang atau alkil. Untuk penamaan cabang, tinggal akhiran ana diganti dengan akhiran il. Contoh, jika C-nya 1 itu kan metana, berarti kalau dia sebagai cabang berarti menjadi metil. Jika C-nya 2, etana, berubah jadi etil dan seterusnya. Langkah yang ketiga, berilah nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Oke. Nah, di sini untuk poin keempat dan kelima diperuntukkan jika cabangnya lebih dari 1. Poin yang keempat, jika ada cabang lebih dari 1 dan sejenis, maka diberi awalan di jika jumlahnya 2, tri jika jumlahnya 3, tetra jika jumlahnya 4. Kemudian, poin yang kelima, jika ada cabang yang lebih dari 1 dan tidak sejenis, maka ditulis berdasarkan urut abjad. Misal, ada etil dan metil, maka nanti penulisannya etil didahulukan, baru metil. Jadi harus urut abjad. Yang terakhir, urutan penamaan alkana yaitu dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Misal di sini ada beberapa contoh soal untuk alkana yang rantai atom C-nya bercabang. Jadi nanti ada 3 contoh soal, kita coba dulu contoh soal yang pertama. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu struktur untuk soal yang nomor 1. Sudah? Langsung
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari rantai utama, yaitu rantai atom C terpanjang. Nah, itu bisa bentuknya lurus atau belok. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita coba hitung jumlah atom C jika lurus seperti yang saya kotakin merah. Sudah? Jumlah atom C-nya ada 4 kan? Misal kita coba lagi hitung yang belok. Apakah jumlah C-nya lebih banyak atau tidak? Seperti ini. Dan ternyata jumlah atom C-nya juga sama-sama ada 4. Jadi, karena sama, kita bisa pakai yang bentuk rantai utamanya lurus ataupun belok. Jadi sama saja untuk soal yang nomor 1 ini. Jadi intinya kita harus cari rantai atom C yang terpanjang dan harus teliti, oke? Kemudian, untuk atom C yang letaknya di luar rantai utama, itu disebut sebagai cabang atau alkil, seperti yang saya lingkari biru. Langkah selanjutnya, kita beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Seperti ini. Jadi kalian perhatikan pada layar, nomor 1-nya itu dimulai dari kanan. Karena dekat dengan posisi cabang. Atau, jika kita menggunakan struktur rantai utama yang belok, nomor 1-nya berarti dari bawah. Gimana? Cukup jelas untuk pemberian nomornya? Kemudian kita lanjut. Untuk penamaannya, langsung saja namanya menjadi 2-metil-butana. Angka 2 itu dari posisi cabangnya yang terletak di nomor 2. Kemudian metil itu dari jumlah atom C cabangnya ada 1. Yang saya lingkari biru itu. Kemudian butana itu diperoleh dari rantai utamanya. Yang saya kotakin merah, jumlah C-nya kan ada 4. 4 itu butana. Lanjut untuk contoh soal yang nomor 2. Kalian perhatikan strukturnya. Sudah? Nah, langkahnya sama. Seperti nomor 1 tadi. Pertama, kita harus cari rantai atom C terpanjang. Apakah itu lurus atau belok? Ayo, coba diperhatikan dulu. Sudah? Ya, betul. Rantai utamanya adalah yang belok. Seperti ini. Dalam artian ke kanan, kemudian turun ke bawah. Karena jumlah atom C-nya itu lebih banyak daripada yang lurus. Dalam artian dari kiri ke kanan. Kan hanya ada 4 atom C. Gimana? Cukup jelas untuk menentukan rantai utamanya? Lalu, sisanya berarti sebagai cabang. Nah, seperti yang saya lingkari biru. Kemudian kita beri nomor. Nomor 1-nya itu dari atas kiri, karena dekat dengan cabang. Langsung saja kita beri nama. Karena di sini nomor cabangnya ada di nomor 2 dan 3, dan masing-masing itu namanya metil. Jumlahnya karena ada 2, maka harus kita beri awalan di menjadi dimetil. Lalu rantai utamanya itu ada 5 atom C, sehingga nama akhirnya menjadi 2,3 dimetil pentana. Gimana? Paham? Jadi nomor cabangnya ditulis dulu, kemudian nama cabangnya, lanjut nama rantai utama. Cukup jelas ya? Contoh soal yang terakhir, kita cari rantai utamanya. Nah, di sini saya ambil yang lurus, seperti yang saya kotakin merah ini. Oke, sebenarnya
kalian bisa juga pilih yang belok, karena kebetulan untuk soal ini, baik itu yang lurus ataupun belok, jumlah rantai utamanya sama, yaitu sama-sama ada 6. Kemudian sisanya berarti sebagai cabang. Nah, di sini ada cabang metil sebanyak 2, sama-sama di nomor 2. Kemudian ada cabang etil di nomor 4. Jadi kalian harus bisa membedakan untuk penamaan cabang ya. Kalau C-nya 1, itu metil. Kalau ada cabang kok C-nya langsung 2, itu etil. Oke? Langsung saja ke nama akhirnya menjadi 4 etil 2,2 dimetil heksanal. Kenapa etil ditulis terlebih dahulu? Karena harus sesuai urut abjad. Etil sama metil, duluan E kan? Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan terkait tata nama alkana. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.